Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Danantara berpotensi menjadi pemegang saham Bursa Efek Indonesia. Banyak yang langsung menyambut positif berita ini, tapi ada juga nih yang menjadikan pertanyaan penting yang perlu dijawab sebelum terlalu optimis. Nah, apakah kehadiran negara sebagai pemegang saham di Bursa Efek ini bisa menjaga independensi yang selama ini jadi fondasi kepercayaan investor? Halo teman HR, kembali lagi dengan saya Hari Ajit Ramlan di HR Room. Di video kali ini kita akan membahas demutualisasi Bursa Efek Indonesia secara berimbang. Peluang yang terbuka dan risiko yang perlu dicermati dari sudut pandang yang sudah lama di industri ini. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share video ini ya. Ini bukan langkah baru. Demutualisasi bursa bukan hal yang belum pernah dilakukan, di mana Nasdaq, London Stock Exchange, dan banyak bursa besar yang ada di dunia ini lebih dahulu menjalankan proses ini. Dan hasilnya secara umum bisa dikatakan positif. Akses modal bisa dikatakan akan lebih besar dan juga infrastruktur diharapkan ini lebih modern lagi. Dan yang pasti harapannya adalah tata kelola lebih transparan lagi. Nah, tapi keberhasilan mereka bukan semata karena siapa pemegang sahamnya. Keberhasilan mereka salah satunya adalah tata kelola yang dirancang dengan benar sejak awal, dan disitulah kuncinya. Peluang yang nyata. Nah, peluang ini memang nyata dan perlu kita akui. Sebagai perusahaan yang terbuka dengan lembaga negara sebagai pemegang saham, BEI tentu berpotensi mendapat akses modal yang jauh lebih besar untuk memperkuat infrastruktur dan teknologi perdagangannya. Ini sinyal komitmen negara terhadap pengembangan pasar modal untuk jangka panjang. Dan dalam kondisi pasar yang bergejolak, kehadiran lembaga negara sebagai pemegang saham bisa memperkuat daya tahan dan kredibilitas bursa di mata investor. Pertanyaan yang tidak boleh diabaikan, di mana negara kini hadir dalam bentuk peran sekaligus. Regulator lewat OJK, otoritas moneter lewat Bank Indonesia, pemilik emiten lewat BUMN, dan kini berpotensi sebagai pemegang bursa lewat Kementerian Keuangan dan Danantara. Ketika satu pihak memiliki terlalu banyak peran, batas antara mengatur dan yang diatur bisa menjadi kabur. Ini adalah pertanyaan praktis yang harus dijawab dengan desain tata kelola yang konkret. Resiko terbesar sebenarnya ada pada persepsi. Resiko terbesar bukan konflik kepentingan yang terjadi secara nyata, tapi resiko terbesar ada pada persepsi itu sendiri. Investor institusional dan asing sangat memperhatikan kualitas tata kelola yang ada pada satu bursa tertentu. Kalau muncul anggapan bahwa keputusan Bursa Efek bisa dipengaruhi oleh kepentingan fiskal dan politik, kepercayaan pasar bisa berdampak, bahkan sebelum konflik itu benar-benar bisa terjadi. Nah, di pasar modal ini persepsi bergerak lebih cepat dari fakta biasanya ya, dan sekali kepercayaan itu terganggu, membangunnya kembali butuh waktu yang jauh lebih lama. Nah, yang belum terjawab adalah seberapa besar hak suara masing-masing pihak, bagaimana pemisahan fungsi pengawasan dijalankan, dan apakah ada mekanisme check and balance yang cukup kuat untuk menjaga independensi dari Bursa Efek Indonesia. Semua ini tentu masih menunggu POJK dari tentu OJK ya yang nanti akan menyusunnya, dan detail itulah yang akan menentukan segalanya. Bukan undang-undangnya, tapi bagaimana implementasi dari setiap pasal dijabarkan dan dijalankan dalam prakteknya. Demutualisasi Bursa Efek Indonesia bisa jadi salah satu langkah terpenting dalam sejarah pasar modal Indonesia. Kalau dieksekusi dengan benar, presiden dari bursa-bursa dunia sudah ada ya. Peluangnya nyata, tapi detailnya yang akan menentukan apakah ini menjadi pondasi yang kuat atau justru menciptakan celah baru yang perlu terus diawasi. Nah, menurut teman HR, apakah ini menjadi peluang yang perlu disambut atau resiko yang perlu diwaspadai? Diskusikan yuk di kolom komentar ini. Nah, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi supaya tidak ketinggalan konten edukasi pasar modal lainnya dari HR Room. Sampai jumpa di video selanjutnya.